Kita masih berbincang di News Jabar terkait juga temuan alamat palsu di PPDB 2019. Kita masih berbincang bersama Kang Asep Maung dari LSM Pemerhati Pendidikan dan juga Bapak Yedi Yartadi selaku auditor pada Inspektorat Pemkot Bandung. Saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, kalau di lapangan sendiri itu berdasarkan laporan atau juga rekan-rekan juga menginvestigasi lah seperti itu? Saya sendiri kan membentuk satu tim monitoring yang namanya tim monitoring independen yang ada di Jawa Barat itu yang fungsinya kita membantu juga masyarakat karena banyak juga yang tidak mengerti selain sebelumnya mensosialisasikan, tapi setelah itu kita juga saling memantau. Intinya gini, meminimalisir pihak-pihak ataupun orang tua siswa, calon siswa yang merasa dirugikan, kan itu. Jadi itu harus ada pemecahan. Indikasi misalnya ada temuan-temuan perkara apa, kartu keluarga atau apa itu. Jadi kita sekarang akan coba terus, sementara wacana emang ada beberapa berkas ataupun surat yang masuk itu indikasi ini karena alamat yang sama gitu kan. Beberapa anak ataupun siswa dengan kakak yang sama kan menimbulkan sah-sah saja sih. Tapi kan kalau misalnya dalam satu tempat, dalam satu rumah, kita berada di tempat yang sama gitu kan, sekolah yang sama kan gitu. Kalau menurut saya masih ada logika kalau misalnya taruh ada kurang lebih kan itu hampir 8 orang ya. 8 orang kalau semuanya itu kerabat gitu kan, ada hubungannya. Tapi kan ini bukan ini dengan satu yang sama, masa sih lahir di sana, tinggal bersama atau seperti apa sih konteksnya. Nah, itu harus diklarifikasi. Tapi itu kembali saya tadi. Ini saya rasa ini adalah akibat dari sistem zonasi ini belum siap dilaksanakan. Itu aja. Baik. Saya kembali ke Pak Yedi. Ini tentunya pemalsuan kartu keluarga ataupun juga dugaan tentunya penyalahgunaan wewenang terutama terkait kartu keluarga ini juga tentunya akan melibatkan para ASN yang dalam tanda kutip oknum-oknum. Ini seperti apa nih Pak nanti ke depannya? Ya. Jadi ini kan dugaan ya. Ketika kita mendalami permasalahan pengaduan ini di kemudian hari bisa saja berbagai pihak terlibat, bukan hanya ASN. Artinya bisa saja non ASN juga ada keterlibatan di situ. Nah, yang pertama langkah awal tentu saja seperti tadi kita melakukan pembentukan tim untuk melakukan pemeriksaan kan. Ketika diperiksa itu ternyata ada indikasi bahwa ASN juga terlibat, ya tentu sesuai dengan PP 53 maka bisa saja nanti ketika diproses sanksinya tentu bertahap ya sesuai dengan kadar kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Bisa itu teguran tertulis, bisa itu diturunkan pangkatnya, bisa juga jauh lebih dari itu. Nah, sejauh ini kita belum menentukan dalam tataran apa mereka akan kita beri sanksi karena memang hasil pemeriksaan yang realnya belum tuntas ya, kita dalam proses. Yang kedua, tadi juga dilihat bahwa ketika ada data-data itu kita akan klarifikasi terhadap instansi terkait, dalam hal ini Disduk kan ketika berbicara kalau tadi diindikasikan itu kartu keluarga, maka yang domainnya kan ini domain kependudukan, yang kebetulan kependudukan adalah salah satu objek pemeriksaan kita atau SKPD yang diperiksa oleh inspektorat. Nah, dalam konteks PPDB itu kita kan lihat inspektorat itu dalam ranah di sana adalah pengawasan dan pengendalian sesuai pasal 31 ya, dalam pasal 31 dalam Perwa 13 itu. Maka kita melakukan pengawasan bagaimana bukan teknis pengadaan, bukan teknis PPDB-nya, tapi bagaimana Dinas Kota Bandung dalam hal menyelenggarakan PPDB. Sejauh mana itu, bagaimana penanganan terhadap pengaduan, itu perlu juga. Nah, ini yang biasanya agak terlewat nih masalah pengaduan itu, padahal itu sangat urgen ketika menyangkut nasib orang banyak. Baik, kita tahan terlebih dahulu dan pemirsa nanti kita lanjutkan terkait juga nasib para siswa tersebut dan juga ada dugaan salah satu akademisi yang katanya juga memasukkan buah hatinya ke salah satu sekolah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di News Jabar.